Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Irama Sri Iskanto, saya Indah Puspitasari, saya Jendita Sri Ratna, saya Kusma Widya Anggraini, saya Hasna Kurniawan, saya Jauzal Basita Melianta Putri, saya Intan Dwi Agustina, saya Ika Fitriani. kami akan menampilkan video dokumenter terkait ketimpangan ekonomi dengan studi kasus ketimpangan ekonomi PKH di daerah Karanganyar. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ketimpangan diartikan sebagai dampak dari kegagalan adanya pertumbuhan ataupun perubahan dalam masyarakat. Sedangkan ekonomi maupun perekonomian diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga untuk mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya alam maupun manusia yang dimiliki individu maupun organisasi di dalam sebuah negara itu. Sedangkan ketimpangan ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal akibat tidak meratanya pembangunan. Program Keluarga Harapan yang sering disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH menjadi program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal satu syarat seperti ibu hamil atau menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Sebagai upaya untuk pencepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Jadi di sini kelompok kami mengambil studi kasus bertema ketimpangan ekonomi, yaitu tidak meratanya pencairan bantuan PKH dari pemerintah di Dusun Segulo, Desa Wukir Sawit, Kecamatan Jatioso. Studi kasus ini diambil melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada 2 penerima PKH dan 1 perangkat desa di desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima PKH, beliau mengeluhkan pencairan PKH yang tersendat selama berbulan-bulan. Masyarakat juga sudah berusaha untuk mengajukan keresahannya mengenai pencairan PKH ini kepada pemerintah. Namun dari pemerintah hanya memberikan konfirmasi bahwa hal tersebut sedang diproses. Dari tahun 2020 hingga 2022 ini, dana tersebut belum cair pada sebagian orang, tanpa adanya informasi lanjutan dari pemerintah. Nggak sama sekali nggak ada yang keluar. Mungkin tindak lanjut dari Ibu sendiri udah pernah ini tanya ke pihak pemerintahnya belum, kenapa kok nggak keluar gitu? Sudah kemarin ya iseng-iseng, kenapa punya saya sendiri kok nggak keluar itu kenapa? Sudah saya tanyakan ke pemerintah, ternyata belum ini, tapi kemarin itu sudah dibilangin sudah diproses, dalam proses gitu, cuman ya sampai sekarang belum keluar. Oh berarti dari pemerintah itu udah ngasih konfirmasi diproses gitu ya, udah Ya. dari tahun kemarin 2020 itu, tapi sampai sekarang belum juga keluar juga. Iya belum, pokoknya yang begitu nggak keluar, saya tanya sama pendamping, biasanya ada pendamping, ada ketua gitu, katanya saldonya itu 0. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pada penerima PKH. Sebagian masyarakat terkendala dalam pencairannya dan sebagian lagi lancar dalam pencairannya. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan survei ulang, khususnya di daerah-daerah pelosok. Kondisi timpang dalam penerimaan PKH di Dusun Wukir Sawit, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar diperkuat dengan pernyataan Bapak Suratno selaku perangkat pendamping pelaksanaan program PKH, di mana beliau menyatakan beberapa bantuan PKH warga tidak cair tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga penarikan saldonya di bank 0 rupiah sehingga tidak bisa dicairkan. Mungkin apakah selama ini ada menerima keluhan dari masyarakat terkait PKH? Keluhan pasti ada. Di antaranya ada sebagian warga, beberapa warga di Desa Wukir Sawit itu yang bantuan PKH-nya tidak cair tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tahu-tahu saldo di bank itu
itu 0 gitu Mbak. Jadi sehingga kalau saldonya 0 itu tidak bisa dicairkan, tidak ada yang bisa dicairkan, gitu maksudnya. Keadaan ini sudah menjadi keluhan warga Ukir Sawit sejak 2 tahun yang lalu dan harus segera ditemukan solusinya. Mengingat hal ini sudah menyeleweng dari PP nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial yang harus sesuai dengan prinsip 4T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi dengan sistem non-tunai perbankan. Meskipun dari kelurahan ataupun kecamatan sudah menyampaikan keluhan kepada pusat, namun permasalahan pencairan PKH yang tidak merata ini selalu terjadi setiap tahunnya. Untuk itu masyarakat hanya bisa pasrah dan berharap dari pemerintah dan dinas sosial ada langkah konkret agar bantuan dapat dicairkan. Teori antara studi kasus. Nah, jadi kami kelompok 3 dalam hal ini menggunakan teori perspektif dialektika dari Karl Marx, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Dan saya akan menjelaskan lebih ke arah infrastrukturnya. Infrastruktur ini adalah sebuah bangunan basis di mana nantinya yang akan mempengaruhi tentang perubahan kehidupan masyarakat. Dan infrastruktur ini itu dibangun atas dasar 2 faktor, yaitu faktor tenaga produksi dan yang kedua itu adalah faktor hubungan produksi. Nah, lalu analisis infrastruktur keterkaitannya itu dengan program PKH yang di Kabupaten Karanganyar adalah yang pertama, yaitu bagaimana infrastruktur fisiknya itu bekerja, yaitu pastinya terkait dengan pembiayaan. Dan pembiayaan ini tentunya sangat menimbulkan kendala gitu. Realitanya terdapat warga yang memang dari mulai tahun 2020 hingga sekarang itu yang mengikuti program PKH itu tidak mendapatkan suatu bantuan gitu loh. Dan dari warga ini pun juga sudah melakukan pengecekan terhadap nominal rekening dari saldo dari program ini, tapi tetap saja gitu loh, masih tidak cair. Dan yang kedua itu adalah bagaimana keterkaitan hubungan produksinya, yaitu antara pemilik modal dengan sebuah pekerja, di mana ini diarahkan kepada sasaran, yaitu sasaran dari program PKH itu sendiri. Dan realitanya itu masih terdapat salah sasaran yang seharusnya para pekerja itu mendapatkan bantuan, tetapi masih ada campur tangan dari pemilik modal di sini yang juga mendapatkan bantuannya. Dari studi kasus yang telah dipaparkan tadi, kita dapat melihatnya dari sudut pandang Karl Marx, di mana Karl Marx pernah membicarakan terkait dialektika, infrastruktur, dan suprastruktur. Suprastruktur sendiri sering disebut-sebut sebagai bangunan atas, di mana konstruksi bangunan atas sangat ditentukan dari proses pengembangan dan cara produksi material masyarakat atau sering disebut dengan basis. Dari kasus tersebut, suprastruktur yang dapat kita ambil merupakan lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Sosial. Di mana Kementerian Sosial ini kurang adanya pergerakan yang cepat untuk mengupgrade kartu keluarga yang tidak mampu dan melakukan pendataan ulang terkait keluarga mana saja yang sekiranya berhak mendapatkan PKH ini. Sedangkan suprastruktur yang lainnya merupakan aparatur desa. Aparatur desa ini kurang adanya komunikasi dengan lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Sosial, untuk melakukan pendataan ulang yang cepat dan tertib. Tertib dalam artian bahwa siapa saja yang nantinya berhak mendapatkan PKH merupakan mereka yang benar-benar membutuhkan, agar proses pembagian PKH ini dapat merata. Ketimbangan ekonomi adalah suatu kondisi yang terjadi di suatu masyarakat di bidang ekonomi, yaitu ketidakmerata atau ketidakimbangnya di sektor ekonomi, yaitu pembangunan, yang mana terjadi di suatu wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal maupun horizontal. Dan salah satu contoh atau kasus yang kami angkat di sini adalah PKH atau Program Keluarga Harapan. Dan program ini masih terjadi suatu masalah yang tak kunjung selesai, yaitu masalah distribusi bantuan sosial yang harusnya cair di tangan masyarakat. Nah, apabila kasus ini dikaitkan dengan teori Karl Marx, yaitu infrastruktur dan juga suprastrukturnya, jika dilihat dari sisi infrastrukturnya, yaitu tidak meratanya distribusi bantuan sosial yang harusnya diterima oleh masyarakat. Dan jika dilihat dari suprastrukturnya, yaitu dilihat dari sisi ketidaksigapnya atau ketidaksiapnya suatu pemerintah atau lembaga setempat dalam rangka administrasi kebutuhan masyarakat tertentu. Sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, ditemukan adanya problematika baru dari program Keluarga Harapan.
Dari problematika-problematika tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat kami tawarkan kepada pemerintah agar PKH dapat berjalan efisien dan efektif. Yang pertama, dilihat dari segi infrastrukturnya. Masih terdapat banyak masyarakat yang kurang memahami secara komprehensif mengenai sasaran dari program tersebut. Hal ini berakibat pada program yang seringkali salah sasaran, sehingga perlu dibenahi terlebih dahulu terhadap masyarakat atau infrastruktur melalui sosialisasi secara mendalam dari stakeholder terkait agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai program tersebut. Nah, yang kedua, dilihat dari suprastrukturnya, di mana kebijakan program kerja tidak memberikan indikator yang rinci sehingga sasaran dari program tersebut sangat tidak spesifik. Nah, dengan begitu perlu adanya pembenahan terhadap kebijakan tersebut dengan indikator dan sasaran yang lebih spesifik. Selain daripada kebijakannya, dapat dilihat melalui bagaimana tatanan institusional yang terkait dan kurang memberikan perhatian pada masyarakat secara jangka panjang, sehingga akan berakibat pada pembuatan program kerja yang hanya bermanfaat pada jangka pendek. Dengan begitu, perlu adanya kesadaran oleh institusional terkait terhadap program kerja tersebut agar memberikan manfaat secara jangka panjang.